Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal dari contoh pengetahuan dan pemahaman umum di bagian bahasa Inggris. Oke, jadi untuk pengetahuan dan pemahaman umum bagian bahasa Inggris itu semuanya berisi teks. Dan teksnya teks yang panjang-panjang. Kalau misalkan kita baca satu persatu per paragraf, itu nanti akan menghabiskan waktu, sementara waktu UTBK itu sangat terbatas ya. Jadi kita langsung saja. Tips yang pertama adalah untuk membaca soal terlebih dahulu, baru nanti kita sesuaikan mana yang harus dibaca sesuai dengan soal. Oke, kita baca yang nomor 53 dulu. The most suitable title for the text is. Oke, jadi kalau ketemu soal seperti ini, mau tidak mau kita harus paham seluruh isi teks. Tapi ada tips untuk bisa paham seluruh isi teks tanpa membaca keseluruhan paragraf. Tips yang pertama adalah kita baca paragraf 1 terlebih dahulu, karena di paragraf 1 itu mayoritas seluruh teks itu pengenalannya ada di paragraf 1. Jadi nanti kita akan diarahkan teks ini sebenarnya mau membahas apa itu dari paragraf 1. Oke, kita baca dulu dari paragraf 1. Delivering medicine to the world's poorest people is a challenge. Hot, poor places such as Tanzania have many microbes but microscopic health budgets. Dangerous myths deter many sick rural folks from seeking medical help. Even if they do seek help, it is often unavailable, for they do not have the money to pay for it, and their government rarely has the money to give it to them for free, because they cannot afford adequate health care. Poor people are sick a lot of the time, and because they are sick a lot of the time, they find it hard to put in the long hours of productive labor that might make them less poor. Oke, dari paragraf 1 bisa kita lihat keywords-nya apa aja. Yang pertama adalah health. Jadi kondisi kesehatan di suatu tempat. Dan juga kondisi ekonomi di tempat tersebut. Tempatnya di mana? Di Tanzania. Oke, kita simpen keywords-nya. Lalu apa yang terjadi dengan kesehatan dan juga budget untuk kesehatan dari pemerintah di Tanzania, bahwa di sana itu pemerintah jarang memberikan uang untuk memfasilitasi kesehatan secara gratis. Dan orang-orang Tanzania itu sering sakit karena banyak microbes. Oke. Tapi meskipun mereka sering sakit, mereka tidak bisa mengobati dirinya karena tidak ada dana. Dan karena itu mereka tidak mengurangi jam mereka untuk produktif. Maka dari itu mereka tetap miskin. Oke, di paragraf 1 sudah disebutkan bahwa keywords yang harus kalian ingat-ingat itu adalah 1. Health condition di suatu daerah. Yang kedua adalah budget dari pemerintah. Yang ketiga adalah Tanzania. Tempatnya kita lihat di soal. Kita lihat pilihan jawaban yang A. The effects of an aid package from a Canadian charity. The general health condition of Tanzanian people. A survey on the health condition in Tanzania. The difference small increase in a tiny health budget can make deadly and virulent diseases found among the Tanzanian. Oke, karena tadi kita baru membaca paragraf 1, itu tadi kan lebih ke general ya. Mungkin jawabannya bisa B. Tapi dilihat lagi, ini untuk keseluruhan teks. Jadi kita tidak bisa meninggalkan paragraf selanjutnya. Terus gimana dong? Masa mau dibaca semuanya? Untuk paragraf selanjutnya hanya perlu dibaca kalimat 1 sampai kalimat 2 aja. Biasanya itu sudah bisa mewakili keseluruhan isi paragraf. Oke, di paragraf kedua, ini tentang apa sih? Bahas apa sih di paragraf kedua? Kita baca ya, kalimat 1 dan kalimat 2 saja. All hope is not lost. However, a recent experiment in Tanzania has shown that a small health budget can go a long way provided that the money is spent with care. Apa di sini? Jadi
harapan yang tidak hilang gitu, karena ada satu eksperimen dari suatu badan amal dari Kanada yang memberikan sedikit bantuan terhadap kesehatan yang bisa membantu Tanzania untuk lepas dari lingkaran setan kesehatan dan kemiskinan itu tadi. Itu ya, di paragraf 2 seperti itu. Di paragraf ketiga kita baca juga kalimat 1 sampai kalimat 2 aja. This may sound obvious. However, in this region, no one had a clue which diseases caused the most trouble, so the first task was to find out. Oke, di sini lebih ke penyakit apa yang menjadi mayoritas menjangkiti warga Tanzania. Kemungkinan paragraf ini akan membahas tentang penyakit-penyakit itu dan bagaimana caranya agar penyakit ini tidak semakin meluas. Oke, di paragraf selanjutnya kita baca kalimat 1 dulu. They then compared their results with the amount spent by the local health authorities on each disease and found that it bore no relation whatsoever to the harm which the disease inflicted on local people. Oke, di paragraf ini melanjutkan dari yang paragraf sebelumnya ya, karena di sini ada kata-kata then, lalu mereka membandingkan gitu. Mungkin di sini ada sedikit studi atau penelitian tentang penyakit-penyakit apa gitu yang ada di Tanzania. Nah, di sini dijelaskan lagi di kalimat-kalimat yang bawah. Mungkin tidak usah dibaca keseluruhan, tapi bisa dilihat 30%, terus 5% kayak gini kan. Hanya perlu dilihat aja, tidak perlu kalian mengerti satu persatu. Ini adalah angka untuk rate kematian yang disebabkan oleh sini malaria, kayak gitu. Dilihat sekilas aja. Lanjut di paragraf selanjutnya. This tiny infusion of cash from the Canadians in the form of an extra 2 a year was enough to allow the district health authorities to make their spending reflect the disease burden. Oke, jadi suntikan dana dari Kanada yang kemungkinan kecil jumlahnya ini bisa membawa perubahan gitu. Jadi kalau misalkan kita beri judul, apa judul yang paling tepat? Tadi kata kuncinya adalah kesehatan, lalu peran Kanada, Canadian Charity atau Badan Amal Kanada. Berarti jawaban yang tepat yang A. Efek yang ditimbulkan dari paket bantuan yang diberikan oleh Badan Amal Kanada. Itu ya. Jadi kalau misalkan ditanya title, itu pasti akan nyambungnya ke main idea atau main topik. Sedangkan kalau main idea dari keseluruhan isi bacaan itu tidak bisa hanya dilihat dari paragraf 1 aja, tapi harus dibaca keseluruhan isi teks. Namun untuk UTBK, sekali lagi karena waktunya terbatas, hanya perlu dibaca kalimat pertama sama kalimat kedua aja untuk paragraf 2 dan selanjutnya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang nomor 54. What can be inferred from paragraph 1? Nah, ini berarti yang harus diperhatikan hanya paragraf 1. Contoh jenis soal seperti ini, cara mengerjakannya adalah kita lihat pilihan jawabannya lalu dicocokkan dengan isi bacaan. Karena ini adalah jenis soal specific information. Oke, kita lihat yang pilihan jawaban A dulu. People in African countries do not go to doctors due to perilous myth. Orang-orang di negara-negara Afrika tidak pergi ke dokter karena mitos yang berbahaya. Coba kita lihat di teks, kita hanya fokus ke paragraf 1 ya, karena tadi pertanyaannya di paragraf 1 aja. Nah, di sini memang Tanzania itu ada di Afrika ya. Tapi ini kan hanya satu negara, sedangkan di pilihan jawaban A itu pakai jamak, ada ES-nya. Berarti salah ya, salahnya di situ karena yang kita bahas itu fokus ke Tanzania, bukan African countries atau negara-negara Afrika. Tidak ya, berarti yang A salah. Lalu yang B, the budget for health in Tanzania is low as there aren't many diseases. Budget untuk kesehatan di Tanzania itu rendah karena tidak ada penyakit. Salah apa benar? Tadi di paragraf 1 disebutkan bahwa Tanzania itu have many microbes. Berarti pasti banyak penyakit. Di sini pasti salah yang B. Karena banyak penyakit. Yang C,
When people in Tanzania are sick, they don't have any hope to recover. Saat orang di Tanzania itu sakit, mereka tidak punya harapan untuk sembuh. Apakah benar? Di sini memang disebutkan bahwa mereka kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan karena pemerintah tidak mengadakan bantuan kesehatan gitu ya. Tapi bukan berarti mereka tidak punya harapan. Mereka masih punya harapan untuk sembuh. Hanya saja tidak ada dananya. Jadi ini kurang tepat juga. Yang in Tanzania, medical treatment is accessible for the poor. Ini masih nyambung sama yang C, bahwa fasilitas kesehatan itu untuk orang miskin di Tanzania sangat tidak aksesibel atau tidak bisa dijangkau. Berarti jawabannya yang E. Kita buktikan. Poverty and illness in Tanzania are like a vicious cycle. Kemiskinan dan penyakit di Tanzania itu seperti lingkaran setan. Vicious cycle itu lingkaran setan. Apakah benar? Kita lihat di paragraf 1 kalimat terakhir. Dua kalimat terakhir. Jadi di sini disebutkan karena mereka tidak bisa menjangkau fasilitas kesehatan, orang-orang miskin itu sakit untuk waktu yang lama gitu. Karena mereka sakit untuk waktu yang lama, mereka tidak bisa punya productive hour yang panjang atau jam produktif yang panjang. Maka dari itu, karena mereka tidak bisa produktif, mereka kan jadi miskin. Nah, itu balik lagi ke pernyataannya tadi. Karena miskin, mereka tidak bisa menjangkau fasilitas kesehatan. Itu yang disebut dengan lingkaran setan. Jadi tidak akan putus kalau misalkan tidak difasilitasi oleh pemerintah atau badan amal. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 55. The purpose of the writer in writing this article is probably to. Nah, kalau ngomongin tentang purpose atau tujuan penulis untuk menulis suatu bacaan, itu bisa kita lihat dari yang pertama, jenis teks. Tapi kalau misalkan masih kesulitan untuk mengetahui berbagai jenis teks, karena jenis teks itu banyak ya, kita juga bisa lihat dari isu yang dibahas. Biasanya kalau isunya itu penulis ingin memberikan perubahan, itu berarti dia ingin menunjukkan sesuatu gitu, dan ingin orang-orang biar bisa setuju dengan pendapatnya seperti itu. Nah, tadi waktu kita membaca teks dengan sedikit tadi ya, yang paragraf 2 dan seterusnya, bisa kita lihat bahwa sebenarnya tujuan dari penulis itu adalah untuk menunjukkan bahwa ini loh, di Tanzania ada suatu masalah seperti ini, dan dengan bantuan dari Badan Amal Kanada, masalah seperti itu bisa teratasi gitu, meskipun bantuannya hanya sedikit. Bisa kita lihat di konklusinya di paragraf terakhir. Di sini disebutkan this tiny infusion. Di sini ada kata tiny. Ini lebih ke highlight betapa meskipun uang yang diserahkan itu sedikit, tetap bisa membantu orang-orang di Tanzania, meskipun hanya membantu sedikit gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini tujuan dari penulisannya, kita lihat pilihan jawaban yang A. Show how generous foreign institution can be in helping other countries. No, ini terlalu general. Yang B, persuade other countries to copy the Tanzania model. Ini juga no. Kalau persuade itu nanti jatuhnya teksnya ke analytical exposition. Itu biasanya malah di iklan, terus di berita-berita yang memprovokasi gitu. Sedangkan ini tadi enggak. Lalu yang C, show how the money is spent is more important than how much is spent. Nah, jawabannya yang ini. Karena ini tadi highlight-nya adalah meskipun sedikit tapi bisa membantu paling tidak 2 kepala gitu di Tanzania agar bisa lepas dari kemiskinan dan masalah kesehatan. Seperti itu ya. Oke, langsung lanjut kita ke yang nomor 56. Who is likely the writer of the passage? Siapa yang kemungkinan besar itu penulis dari bacaan ini? A. Community observer, psychologist, medical expertise, injustice victims, historian. Kalau kita lihat dari jenis teksnya,
pilihan jawaban E udah pasti salah, karena pasti bukan sejarawan ya. Lalu injustice victims ini juga salah, korban bukan ya. Medical expertise kemungkinan bisa karena ada medicalnya, yang tadi dibahas kan kesehatan ya. Lalu yang B, a psychologist, ini enggak juga karena yang dibahas adalah kesehatan, lebih ke kesehatan fisik bukan kesehatan mental. Lalu yang A community observer, pemerhati komunitas, ini juga bisa. Nah, sekarang kita tinggal punya pilihan jawaban A sama C. Kita lihat lagi, kalau misalkan yang C, a medical expertise atau orang yang ahli di bidang medis, itu mungkin nanti yang dibahas adalah jenis penyakitnya, lebih fokus ke jenis penyakitnya. Nah, di sini ini kan lebih fokusnya ke apa? Ke hubungan, lebih berhubungan dengan masalah sosial. Dengan masalah sosial yang ada di bidang kesehatan dan ekonomi, yang sebenarnya nyambung. Berarti yang C ini kurang tepat juga. Berarti jawabannya yang A, community observer, pemerhati komunitas atau pemerhati masyarakat. Biasanya mereka itu menulis masalah-masalah yang terjadi di masyarakat untuk kemudian bisa dijadikan sebagai pemerhati masyarakat. Untuk bisa dijadikan sebagai topik agar bisa diangkat di dunia umum, gitu ya. Oke, untuk teks pertama selesai, kita lanjutkan ke teks kedua. Nah, seperti yang tadi, tips yang pertama adalah membaca soalnya terlebih dahulu. Kita baca soal yang nomor 57. Which of the following best restate sentence considering the harmful environmental effect produced by pollution, overpopulation, and depletion of natural resources? Numerous scholars and public officials have called for increased urgency in motivating people to engage in pro-environmental behaviors. Oke, kalau ketemu soal kayak gini berarti tidak perlu membaca teks adik-adik. Jadi hanya perlu memperhatikan kalimat yang ada di soal ini aja. Ini sebenarnya disuruh ngapain sih dari soal ini? Jadi kata restate itu ada hubungannya sama skill untuk paraphrasing. Apa itu paraphrase? Mengungkapkan kembali dengan bahasa yang berbeda tanpa merubah makna. Berarti di sini skill vocabulary yang dibutuhkan. Biasanya ada beberapa kata yang diganti ke dalam sinonim atau kalimatnya dibolak-balik gitu. Jadi dari kalimat aktif ke kalimat pasif maupun sebaliknya. Nah, di sini kita perhatikan dulu, kita pahami dulu kalimat yang ada di soal. Oke, kalau kita perhatikan kalimat ini ada di line 1 sampai 3 ya. Nah, di line 1 sampai 3 ini berarti masih introduction ya, atau pengenalan tentang isu apa yang akan dibahas di bacaan tersebut. Nah, di sini bisa dilihat ada kata-kata harmful environmental effect atau efek lingkungan yang berbahaya yang disebabkan oleh polusi, kebanyakan penduduk, dan juga kehabisan sumber daya alam. Banyak peneliti, scholars ini peneliti ya, atau biasanya anak sekolahan gitu, mahasiswa, dan public officials itu adalah pemerintah yang meningkatkan lagi keurgensian untuk memotivasi orang-orang agar menerapkan pro-environmental behaviors atau sikap-sikap kebiasaan-kebiasaan yang pro-lingkungan. Berarti kita lihat di pilihan jawaban mana yang maknanya serupa meskipun diungkapkan dengan kata yang berbeda. Kita lihat pilihan jawaban yang A.
the effects of pollution, overpopulation, and depletion of natural resources lead scientists and government to promote eco-friendly behavior. Apakah betul? Iya, jadi jawabannya langsung ketemu yang A. Coba kita lihat ya, di sini apa aja yang jadi sinonim atau yang dirubah dari soal ke pilihan jawaban. Yang pertama ada kata, kalau di soal itu pakai scholars, tapi di pilihan jawaban yang E itu dia pakai scientist. Nah, ini sinonimnya. Lalu di soal lagi ada kata public officials. Pemerintah yang biasanya kita kenal itu sebenarnya vocabnya adalah government ya. Berarti di sini di jawaban yang A dipakai sinonim yang government. Sama sebenarnya. Lalu di sini ada lagi pro environmental. Ini sama dengan eco-friendly. Oke, jadi itu yang saya maksud sebagai diungkapkan dengan bahasa atau kata yang berbeda tapi maknanya masih serupa. Salah satunya adalah dengan menggunakan sinonim. Tapi nanti akan ketemu soal yang kalimatnya dibolak-balik dari kalimat aktif ke kalimat pasif dan sebaliknya. Itu akan lebih sulit, tingkat kesulitannya akan lebih tinggi. Oke, kita lanjut ke yang nomor 58. In addition to highlighting the harmful environmental effects in the first paragraph, the author intends to. Oke, di sini perlu digarisbawahi ini, the first paragraph. Berarti kita nggak perlu membaca semua bacaan, hanya paragraf pertama aja. Oke, apa yang dimaksud atau apa tujuan penulis menulis the harmful environmental effects? Kenapa kok penulis itu meng-highlight atau menggarisbawahi atau menitik beratkan pada efek lingkungan yang berbahaya? Kenapa? Coba kita baca di paragraf 1 dulu ya. Ini tadi yang ada di soal nomor 57, kita lewati aja karena sudah mengerti maknanya. Kita lanjut ke kalimat kedua. One significant way of meeting such goals improves our behavior as consumers. For example, people often have the option of switching from conventional products to energy efficient or reusable green product. Yet, while great options are becoming more widely available, many barriers to change remain. For instance, people are notoriously reluctant to change familiar patterns of behavior, and making a switch to green behavior often necessitates making sacrifices. For example, paying more for a less effective product. Oke, jadi gini, di paragraf 1 ini tadi disebutkan ada masalah, yaitu tentang efek dari lingkungan yang berbahaya yang disebabkan oleh polusi, kebanyakan penduduk, dan juga kehabisan sumber daya alam. Nah, maka dari itu peneliti dan juga bekerja sama dengan pemerintah itu memunculkan suatu inisiatif untuk memotivasi masyarakat agar menerapkan behavior untuk pro-environmental, gitu ya. Lalu, salah satu cara yang paling signifikan yang bisa dilakukan adalah dengan mengubah behavior dari consumers atau konsumen, seperti mengganti produk konvensional menjadi produk yang go green. Tapi masih ada masalahnya. Jadi di sini diberi contoh, for instance, orang-orang itu ragu-ragu untuk mengubahnya karena banyak masalah yang terjadi. Contoh yang paling kelihatan itu waktu kita membeli sesuatu, kita harus membayar lebih, padahal produknya tidak lebih efektif dari yang murah. Contoh dari plastik ke tas yang go green. Yang tas go green itu kan mahal ya. Meskipun bisa dipakai berkali-kali, tapi kebanyakan bisa lupa dan sebagainya. Kalau plastik itu lebih murah dan tidak perlu membawa kemana-mana karena sudah disediakan gitu biasanya.
Nah, kita coba lihat di nomor 58. Jadi tujuannya apa? Kita lihat pilihan jawaban yang A. Describe the research activities to promote conservation behaviors. No ya, karena bukan tentang research activities-nya. Lalu yang B, show pollution, overpopulation, and depletion of natural resources. Ini juga enggak. Penulis bukan berniat untuk menunjukkan bagaimana polusi, bagaimana masalah-masalah lingkungan itu tadi bermasalah gitu, tapi untuk menunjukkan shifting behavior dari masyarakat atau konsumen. Yang C, argue for the urgency of engaging people in pro-environmental behavior. Nah, ini jawabannya. Jadi, kenapa meng-highlight efek dari lingkungan yang berbahaya itu karena mereka ingin orang-orang itu tahu bahwa ini itu urgent gitu loh. Kita harus menerapkan behavior yang eco-friendly karena sudah tidak bisa ditolong lagi lingkungan kita. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 59. What does the author imply? Stating, while green options are becoming more widely available, many barriers to change remain. In line 5. Nah, ini masih di paragraf 1. Jadi apa yang disiratkan oleh penulis waktu dia menulis saat pilihan-pilihan untuk menjadi hijau atau menjadi eco-friendly itu makin luas tersedia, banyak batasan-batasan untuk berubah masih ada. Ini seperti yang saya contohkan tadi, jadi masih banyak hambatan-hambatan untuk orang-orang bisa menerapkan pro-environmental behavior. Berarti yang mana? Yang tersirat dari kalimat tersebut. Kita lihat pilihan jawaban yang A. People feel more convenient when using green products than conventional products. No ya, karena di situ masih banyak barriers atau masih banyak batasan. Berarti tidak convenient. Oke, yang B, people still need time to be ready to use green products. Mereka sudah ready, mereka sudah siap, tapi fasilitasnya yang belum siap. Jadi bukan juga yang B. Yang C, using green options makes the products cheaper and more efficient. Ini malah kebalikannya banget. Jadi nggak cheaper, nggak lebih murah dan tidak lebih efisien. Jadi nggak ya. Yang D, there are many problems people face in choosing the products. Nah, jawabannya yang ini. Jadi di sini many barriers ini bisa kita asosiasikan dengan problems atau masalah yang muncul ketika orang ingin go green. Salah satunya adalah tidak tersedianya fasilitas yang cukup di seluruh daerah seperti itu. Oke. Kita lanjut ke yang nomor 60 yang terakhir. Which of the following is not true based on the information from the passage? Nah, ini adalah jenis soal specific information. Caranya adalah kita membaca pilihan jawaban terlebih dahulu, lalu kita cocokkan dengan isi bacaan. Dan di sini diingat kembali yang kita pilih adalah yang tidak benar atau not true. Kita lihat pilihan jawaban yang A. Researchers have continued to investigate strategies that promote conservation behavior. Apakah benar? No, bukan conservation behaviors ya, tapi tadi apa? Eco-friendly. Jadi salah ya. Yang B, in the economic perspective, conservation is primarily determined by economic reasons. No, tidak ada membahas tentang ekonomik. Salah. Yang C, one significant way of meeting such goals involves our behavior as consumers. Ini kalimatnya kayak belum selesai karena one significant way of meeting such goals involves our behavior as consumers. Behaviornya yang apa gitu ya? Ini terlalu general, too general. Jadi ini salah. Yang D, public officials should choose one best strategy to conserve environment. Sebenarnya yang harus memilih strategi yang terbaik itu bukan public officials atau bukan pemerintah aja, tapi ada banyak yang terlibat di situ. Oke, kita lanjut ke yang nomor 60. Kita baca soalnya. Which of the following is not true based on the information from the passage?
Di sini ini adalah jenis soal specific information. Cara mengerjakan yang paling efektif adalah kita baca satu persatu pilihan jawabannya lalu dicocokkan dengan teks, gitu ya. Tadi kita sudah memiliki beberapa pengetahuan di teks dari paragraf 1. Kemungkinan bisa membantu kita untuk menyelesaikan soal nomor 60. Perlu digarisbawahi bahwa yang nomor 60 ini yang kita pilih adalah yang nggak benar, yang not true. Berarti kita cari yang tidak benar untuk menjadi jawaban yang benar. Oke, kita lihat yang A. Researchers have continued to investigate strategies that promote conservation behavior. Kita lihat. Oke, ya. Jadi di situ tadi katanya scientists atau scholars. Ada di paragraf 1 kalimat ke-1. Berarti benar nih. Berarti bukan itu jawabannya. Lanjut di pilihan jawaban yang B. In the economic perspective, conservation is primarily determined by economic reasons. Apakah benar? Kita lihat. Ada di paragraf terakhir. In contrast, a regional economic perspective suggests that conservation is primarily determined by economic reasons. Benar ya, berarti pernyataannya ini true juga. Oke, yang C, one significant way of meeting such goals involves our behavior as consumers. Ini tadi ada di paragraf 1 ya. Paragraf 1. Nih kalimatnya. One significant way of meeting such goals involves our behavior as consumers. Oke, benar berarti ya. Yang D, public officials should choose one best strategy to conserve environment. Oke, di sini juga sudah ada. Jadi public officials itu harus memilih, atau government itu harus memilih strategi yang paling efektif untuk bisa mempromosikan bagaimana orang harus pro environment. Oke, ini juga benar. Ya, kalimat yang A tadi ada yang persis banget itu di paragraf 2. Oke, sebenarnya masih nyambung sama paragraf 1, tapi ini persis banget sama yang A, berarti benar. Oke, berarti yang nggak benar yang E. Each of the customers suggests different strategies for ensuring conservation. Ini nggak benarnya di apa? Kata-kata customers. Siapa yang sebenarnya menyarankan itu bukan customer tapi scientist atau peneliti. Oke, jadi mana pernyataan yang tidak benar? Yang tidak benar adalah yang I. Each of the customers suggests different strategies for ensuring conservation. Yang mana yang benar adalah scientist. Bisa dilihat dari paragraf 1. Oke, itu tadi pembahasan tentang pengetahuan dan pemahaman umum dengan 2 teks. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu lagi lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.